Halo, selamat pagi, good morning, pembaca tipsbaca.com dan pemirsa Tips Baca Media yang budiman. Jumpa lagi bersama saya, Bang Jaja. Mana kameranya? Nah, jumpa lagi bersama saya, Bang Jaja dari tipsbaca.com dan Tips Baca Media tentu saja. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai step by step atau panduan dan tutorial cara lapor SPT tahunan untuk dokter. Nah, benar sekali, dalam video ini kita akan belajar nanti step by stepnya, langkah demi langkahnya, bagaimana cara melakukan pelaporan SPT tahunan dengan baik dan benar untuk profesi khusus dokter. Nah, tentunya rekan-rekan, sebelum kita bahas, kami ajak kembali untuk seluruh rekan-rekan untuk like video ini serta subscribe channel YouTube Tips Baca Media, kunjungi tipsbaca.com dan silahkan bergabung di akun Telegram kami juga, Tips Baca, di mana di akun Telegram itu silahkan join. Di situ kita bisa komunikasi dua arah ya, kita bisa komunikasi dua arah. Jadi dan tentunya Anda dapat menerima update-update baik itu di website maupun di YouTube dengan lebih cepat tentunya. Oke, silakan gabung dan tentu saja gratis ya untuk seluruh pembaca tipsbaca.com dan pemirsa Tips Baca Media yang budiman. Baik, kita lanjut ya. Jadi seperti kita ketahui, profesi dokter ini merupakan dalam hal perpajakan merupakan salah satu yang cukup rumit ya, cukup rumit. Mengapa rumit? Karena di situ ada banyak jenis penghasilan, terdapat banyak sumber penghasilan dari dokter yang perlakuan pajaknya beda-beda. Nah, seperti apa? Kita lanjut ya. Oke, baik pembaca dan pemirsa. Jadi dalam video ini adalah video pengantar ya, bagian 1 dari 5. Nanti ada bagian 1 dari 5 mengenai langkah-langkah lapor SPT tahunan untuk dokter. Dan bagian 1 ini hanya pengantar, kita akan sekilas-sekilas dulu dan menyiapkan terlebih dahulu untuk berikutnya bisa melakukan pelaporan ya. Baik, jadi kami dari tipsbaca.com dan Tips Baca Media telah meresum ini langkah-langkah lapor SPT tahunan untuk dokter adalah seperti ini. Ada 4 step ya. Yang pertama adalah kita perlu membuat daftar sumber penghasilan ya. Ini seperti sempat kami bahas di depan bahwa profesi dokter ini sumber penghasilannya banyak dan perlakuan pajaknya beda-beda. Jadi kita perlu membuat daftar sumber penghasilan terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah menyiapkan daftar bukti potong. Seperti kita ketahui, profesi kita sebagai dokter ini erat kaitannya dengan pemberi kerja. Contohnya rumah sakit ya, contohnya klinik dan sejenisnya yang mereka, dan contohnya lagi BPJS di mana mereka telah memotong pajak bulanan kita. Nah, maka kita harus menyiapkan baik-baik daftar bukti potongnya. Kenapa? Agar bisa dikreditkan tentu saja. Berikutnya nomor 3 adalah siapkan daftar harta dan daftar utang. Nanti seperti apa aturan mainnya akan kami bahas di video yang keempat nanti berarti ya, karena nomor urut 3 berarti nomor urut 4. Dan langkah terakhir adalah mengisi SPT-nya. Jadi kita menuangkan yang sudah kita siapkan ini tadi, nomor 1, 2, dan 3 ini kita tuangkan ke SPT-nya untuk kita submit ke Ditjen Pajak. Seperti itu. Jadi ini adalah langkah pertamanya rekan-rekan dokter. Jadi step by step lapor SPT tahunan untuk dokter. Yang pertama adalah membuat daftar dan rekapitulasi penghasilan dari pekerjaan. Nah, di sini nanti silahkan di breakdown seperti ini ya, minimal seperti ini. Ini setelah kami susun sedemikian rupa agar mudah nanti untuk memasukkan ke dalam SPT-nya. Kita adalah menyajikan per karakteristik ya. Jadi yang pertama, silahkan Anda bikin list, silahkan kita bikin list penghasilan dari rumah sakit atau negara sebagai pegawai atau PNS ya. Jadi ini sebagai kita tempat kerja utamanya di mana, sebagai karyawan di mana, seperti itu. Lalu yang kedua adalah penghasilan dari praktek sendiri. Tentunya kita ketika praktek sendiri ini adalah penghasilan dari terlepas dari pihak manapun, tidak dipotong oleh pihak manapun, jadi perlu kita breakdown juga. Lalu yang ketiga adalah penghasilan dari BPJS. Silahkan di list seperti apa dan seperti apa nanti telah dipotong berapanya. Kemudian yang keempat adalah penghasilan dari kegiatan usaha. Nah,
Ini B sama D, Bravo sama Delta ini beda ya. Kalau yang Bravo itu adalah penghasilan dari praktik sendiri, praktik dokter. Lalu kemudian untuk yang D, yang Delta ini adalah penghasilan dari kegiatan usaha. Jadi harus dibedakan. Kenapa dibedakan? Tenang aja, ini sudah kami buat sedemikian rupa agar nanti mudah untuk memasukkan ke dalam SPT-nya ya. Ikuti aja dulu. Jadi penghasilan dari praktik sendiri berapa, penghasilan dari kegiatan usaha berapa. Ikuti aja dulu ya. Kemudian yang kelima adalah penghasilan lain atau honorarium. Contohnya, kita mengisi seminar di mana kita dapat penghasilan yang telah dipotong pajak. Di list dulu seperti dulu. Di list aja dulu ya. Jadi misal kita mengisi ceramah, kita sebagai keynote speaker, sebagai tenaga ahli di mana yang telah mendapatkan penghasilan di situ dan telah dipotong honorariumnya di list ya, di daftar. Berikutnya adalah penghasilan final dari bunga tabungan atau deposito dan sejenisnya. Ya ini gampang, tinggal lihat aja di internet banking ya, mudah ini nanti kita carinya. Lalu yang terakhir ada penghasilan lainnya yang belum tercantum di huruf A sampai G, F itu tadi. Seperti itu, clear? Coba dilihat baik-baik. Silahkan ini nanti di capture atau di apa, silahkan nanti pokoknya ini seperti ini ya. Di breakdown seperti ini. Oke, yang kedua adalah langkah kedua. Kemudian kita mintakan bukti potong dari pemberi kerja. Nah sudah lazim, kita semua sudah tahu bahwa profesi kita sebagai dokter ini, erat kaitannya sama pihak lain pemotong pajak. Contohnya dari rumah sakit atau dinas dari. Jadi kalau kita sebagai karyawan di sebuah rumah sakit swasta, nanti kita akan mendapatkan bukti potong 1721A1. Jika kita statusnya adalah PNS, kita tentunya dapat bukti potong atas gaji dari bendahara misal bendahara dinas kesehatan, misal seperti itu ya. Bedanya kalau A1 ini adalah untuk swasta, A2 ini untuk negeri. Oke. Dan berikutnya adalah kita kumpulkan bukti potong dari BPJS Kesehatan. Silahkan dikumpulkan karena harusnya BPJS Kesehatan pasti sudah memberikan bukti potong kepada kita. Ya. Berikutnya adalah bukti potong atau bukti pungut lain dikumpulkan. Hal ini penting, step kedua ini sangat penting karena di step kedua inilah kita telah memiliki hak kredit pajak. Ya, ini namanya withholding tax, pajak yang dipotong oleh pihak lain. Kita telah mempunyai kredit pajak dari para pemberi kerja kita, ya gitu. Kita punya kredit pajak yang gunanya kredit pajak itu nanti untuk mengurangi jumlah pajak terutang tahunannya. Nah, seperti itu. Itulah pentingnya bukti potong ya. Nanti simulasinya kita bahas di part ke berapa? 5 atau terakhirnya nanti. Oke, langkah kedua garis besar seperti itu, dan langkah ketiga adalah kita perlu siapkan daftar harta dan utang. Ya, siapkan daftar harta dan utang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai harta itu yang kita tulis adalah nilai pada tanggal perolehan. Ya. Sekali lagi, nilai harta yang kita tulis dalam SPT adalah nilai tanggal perolehan. Contohnya, ini kita mau membuat SPT tahunan tahun pajak 2021. Berarti ini pura-puranya ini sudah bulan Maret 2022 ya. Kita mau lapor harta SPT tahunan tahun 2021. Oke, kita mempunyai tanah, kita punya rumah beli di sebuah komplek harganya 200 juta pada tahun belinya kita tahun 2011, 200 juta. Sekarang nilai pasarnya sudah 1 miliar. Berapa yang kita isi di SPT tahun 2021 ini? 200 juta kah atau 1 miliar kah? Ya. Jadi untuk di SPT jawabannya adalah nilai harta yang kita cantumkan adalah nilai saat pembelian. Ya, nilai saat kita beli, keluarnya uang berapa dilaporkan di situ. Jadi case itu tadi, case ketika kita beli rumah tahun 2021, mohon maaf saya ulangi, ketika kita beli rumah tahun 2011 harganya 200 juta, lalu tahun 2021 ini kita laporkan di SPT tahunan, nilai pasarnya sudah 1 miliar, nah yang ditulis tetap 200 jutanya ya. Sebaliknya nilai utang adalah nilai per akhir tahun pajak. Nah misal tahun 2020 adalah nilai utang per
misal nih tahun pajak 2021 adalah nilai utang per 31 Desember 2021 nanti ini. Kita mau lapor 2021 di bulan Maret 2022 kita laporkan. Ini juga seperti ini. Misal tahun 2011 kita utang itu tadi, kita beli rumah 200 juta, utangnya 100 juta, taruhlah nih simpelnya ya. Kita utang 100 juta pada 2011. Nah, nanti pada 31 Desember 2021 ini sisa utangnya tinggal 10 juta, taruhlah seperti itu. 10 juta. Maka yang kita cantumkan di SPT tahunan adalah nilainya adalah 10 juta atau nilai sisa utang per 31 Desember tahun 2021. Nilai sisa utang per akhir tahun pajak. Gitu ya. Lanjut, step keempat adalah kita mengisikannya ke dalam SPT tahunan. Nah, setelah persiapan itu tadi, 3 langkah persiapan tadi kita tuangkan dalam SPT tahunan. Nanti secara garis besar yang kita lakukan adalah pertama, login di DJP online. Pastikan kita sudah terdaftar. Jika belum terdaftar maka daftar dulu ya. Untuk daftar DJP online itu nanti butuh minta EVIN ke KPP. Oke, sekali lagi kita perlu daftar di DJP online. Jika belum daftar maka kita perlu daftar terlebih dahulu di akun DJP online-nya. Syarat mutlak untuk punya akun DJP online adalah kita harus punya EVIN. Nah, EVIN itu harus minta ke kantor pajak melalui email. Berikutnya yaitu nanti setelah bisa login, kita unduh file e-form PDF dari DJP online ya. Dan berikutnya kita isikan SPT, lalu upload atau scan laporan keuangan atau bukti potong atau daftar peredaran usaha, submit dan selesai. Ya, seperti itu. Itulah gambaran dari pelaporan SPT tahunan untuk dokter. Kami bagi keempat ya. Kami dari tipspajak.com membuat formula sendiri, dari Tips Pajak Media membuat formula sendiri. Ya, ini ada 4 step, 4 langkah lapor SPT tahunan untuk dokter. Ya, ini pertama, buatlah daftar sumber penghasilan. Yang kedua, siapkan daftar bukti potong. Ketiga adalah siapkan daftar harta dan daftar utang. Dan keempat adalah menuangkannya ke dalam SPT. Seperti itu, dipersiapkan. Kita akan bahas satu persatu langkah 1, 2, 3, 4 ini di video kedua sampai dengan 5 nanti. Seperti itu, pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang budiman, silahkan di-share ke rekan-rekan yang sekiranya membutuhkan, dan jangan lupa kami minta untuk like serta subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami tawarkan ini, manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga pada akhirnya literasi perpajakan, pengetahuan perpajakan para wajib pajak di Indonesia ini akan makin bagus, laporannya benar, dan tentu saja hemat. Kenapa hemat? Karena Anda tidak perlu membayar konsultan manapun, Anda cukup belajar dari Tips Pajak Media secara gratis. Seperti itu, kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Selamat pagi.